Ratu Kidul, saya ibumu. Saya kaget, terus saya mau ngomong susah, terus saya tuh mau ngomong susah, jadi kayak orang bego. Terus ya, saya nggak bisa ngomong, terus itu kamu sebetulnya putraku, kamu betul-betul putraku yang saya titipkan dari bayi. Sayangnya apa yang diaku Gogon sebagai hal sakti tampaknya tak akan mempengaruhi proses hukum yang berlaku. Ia tetap diancam pasal 26 Undang-Undang KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Setelah itu apakah karir Gogon masih akan tetap bersinar seperti Doyok? Atau sebaliknya dia akan mengalami nasib seperti Polo? So don't you play with me, 'cause you're playing with fire. Sampai saat ini sih masih aman-aman aja sebenarnya. Mel, kamu berasa gak sih kalau Ariel Peter Pan itu kayaknya artis yang paling heboh dengan berbagai macam gosip? Iya, terutama soal kedekatannya dengan sejumlah perempuan cantik. Benar sekali. Emang gosipnya apa sih? Nah, belakangan ini nih Mel, katanya nih Ariel itu mau menceraikan, mau menggugat cerai deh si istrinya yang bernama Sarah Amelia. Terus, kok itu kayak kedengeran terus ya? Masa emang itu lagi sih? Aduh nggak ngerti nih kalau udah masalah Ariel itu kayaknya semua berita berputar di situ lagi. Ya udah mendingan langsung aja kita lihat liputan yang berikut ini. Pemirsa, gosip keretakan rumah tangga Ariel Peter Pan dengan Sarah Amelia kembali memanas. Pasangan ini dikabarkan sudah lama pisah rumah. Ariel di Bandung, sementara Sarah sudah kembali ke rumah keluarganya di Jakarta. Kali ini gonjang-ganjing rumah tangga Ariel dan Sarah sudah mulai memasuki babak yang serius. Ariel kabarnya segera melayangkan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Bandung dalam waktu dekat ini. Ketegangan dalam rumah tangga pentolan grup Peter Pan ini karena Ariel mengetahui Sarah yang masih berstatus istrinya itu jalan dengan pria lain. Gambar kebersamaan Sarah dengan pria idaman lain tersebut sempat beredar di beberapa media elektronik. Tetapi Ariel yang ditemui usai mengisi acara bersama Peter Pan untuk sebuah stasiun televisi Kamis malam kemarin membantah kabar ini. Menurutnya hubungannya dengan Sarah Amelia masih baik-baik saja. Sampai saat ini sih masih aman-aman aja sebenarnya. Kalau itu gue nggak tahu, soalnya gue juga baru pulang tur, jadi gue belum konfirmasi segala macam gitu. Sejak menikah Januari 2005 di Jawa Timur, perkawinan Ariel dengan Sarah ini memang selalu diterpa gosip miring. Dari Ariel yang terpaksa menikahi Lia karena hamil, hingga kedekatan Ariel dengan berbagai perempuan cantik, mulai dari Luna Maya, Andara Early, hingga yang terbaru Bunga Citra Lestari. Bulan Maret lalu, keretakan rumah tangga Ariel dengan Sarah ini kembali menghiasi berbagai media. Mereka diberitakan pisah rumah. Waktu itu Ariel secara terus terang mengaku memang istrinya lagi di Jakarta. Cuma bukan lantaran konflik, melainkan ingin menengok keluarga. 2 minggu? 2 minggu. Enggak, 2 minggu gak lama. Seolah mau menepis gosip keretakan, awal bulan lalu secara mengejutkan Ariel, Sarah, dan putri sematawayang mereka, Alea Anata, muncul di hadapan publik. Keluarga ini menonton pertunjukan anak-anak di Senayan, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Ariel lagi-lagi menegaskan kalau memang rumah tangganya dengan Lia masih baik-baik saja. Kata siapa? Jadi gara-gara gue sakit gitu? Enggak kan, cuman kebetulan aja di Jakarta. Kalau pas di Bandung kan mungkin pada nggak tahu pas kita jalan kemana gitu. Rumah tangga Ariel dan Sarah Amelia memang menyimpan misteri. Meski isu keretakan rumah tangganya tak pernah reda berhembus, namun sesekali mereka muncul bersama di hadapan publik memperlihatkan kemesraan mereka. Seperti juga kali ini, meski kabar rencana Ariel melayangkan permohonan talak cerainya santer terdengar, namun toh Ariel membantahnya. Jerawat itu musuh buat orang yang kerjanya seperti aku, itu musuh berat.
rumit. Mungkin begitulah rasanya bila kita melihat para artis yang rajin bolak-balik ke salon kecantikan untuk treatment kecantikan demi mendapatkan hasil yang memuaskan. Harga yang relatif mahal dan terapi yang sedikit makan waktu serta merepotkan tampaknya tak jadi halangan bagi mereka dalam mendamba kulit halus, sehat dan segar. Seperti Cut Yanti misalnya, karena menyadari usia yang makin merangkak senja, ia tekadkan diri untuk tak main-main dengan perawatan wajah. Wanita berumur kepala 4 ini memilih treatment Novasid dengan cara kulit bagian wajah diberi masker dan didiamkan beberapa menit, kemudian diberi krim khusus. Dengan cara ini, istri dari Hanif ini yakin dapat mempertahankan kekenyalan dan kekencangan kulit wajahnya sehingga mengurangi kerut di kulit wajah. Karena saya kan umurnya udah 40 ya, 43 gitu. Jadi semakin umur, mungkin kita kan harus sering mungkin melakukan treatment seperti ini supaya bisa bertahan kulitnya, kenyalnya, awet muda terus, cantik terus. Hal yang sama juga dijalani Melly Zamri. Meski dari segi umur ia terbilang jauh lebih muda, namun pola kegiatan keseharian yang membuatnya sering melek hingga larut malam, membuatnya harus pandai menyiasati bagian mata. Untuk itu ia merasa perlu membuat efek lebih segar pada bagian mata, daerah T bagian wajah, serta leher dengan treatment kecantikan. Perawatan luar itu perlu gitu, jadi jangan sampai ada yang terlupakan, terutama poin-poin perempuan tuh ya leher, terus daerah T gitu. Jadi jangan tertipu oleh kamuflase yang tampak dari luar gitu. Belum tentu kulit lo putih, belum tentu sehat. Baiklah pemirsa, sebentar lagi perjumpaan kita akan segera berakhir. Saya Putri Patricia dan saya Imelda Zerin segera undur diri dari hadapan Anda. Kita ketemu lagi minggu depan dalam Cross Check Bukan Sembarang Infotainment. Dan informasi hangat lainnya tentang selebriti kita juga bisa Anda kunjungi di www.crosschecknews.com. Tapi sebelum kita berpisah, mari kita simak dulu tips kecantikan dari para selebriti kita. Kami atas nama kerabat kerja Cross Check Bukan Sembarang Infotainment pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Urusan perawatan wajah ternyata bukan hanya milik para artis wanita saja. Dua artis pria yakni Dwi Andika dan Joe Richard juga termasuk orang yang tidak dapat jauh dari salon. Demi performansnya sebagai bintang, mereka juga perlu mendapatkan perawatan kulit wajah. Bagi artis cowok macam Dwi Andika dan Joe Richard, perlakuan treatment kecantikan lebih disebabkan ada permasalahan pada kulit mereka. Meski begitu, Dwi Andika merasa memang perlu berrepot-repot bersinggungan dengan dunia salon karena ia perlu menjaga penampilan. Kalau buat aku sendiri adalah, aku rasa semua orang menginginkan muka yang sehat, menginginkan muka yang bersih gitu. Siapa sih yang pengen seperti itu, dan siapa juga yang pengen jerawatan gitu. Terus apalagi ini juga untuk menambah rasa percaya diri aku di saat dalam pekerjaan aku, di saat dalam pergaulan aku gitu. Lain Dwi Andika, lain lagi dengan Joe Richard. Cowok yang wajahnya sering dijumpai sebagai presenter keroyokan sebuah acara reality show ini merasa terganggu dengan komedo yang menumpuk di batang hidung. Karena itu ia merasa perlu untuk memperlakukan wajahnya dengan treatment Dura Micropil. Jerawat itu musuh buat orang yang kerjanya seperti aku. Itu musuh berat. Jadi bagaimana cara supaya dia nggak mampir-mampir ke pipi, ditutup pintu rumahnya. Been a